Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Khairi, NIM 193131083 dari kelas 4C PAUD. Di sini saya akan menyampaikan video tentang aktivitas bermain dan aneka ragam permainan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bermain dan permainan untuk anak usia dini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermain merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Dalam bermain, terdapat banyak hal yang diperoleh dari anak dan tidak ditemukan dalam aktivitas selain bermain. Makna bermain menjadi penting dipandang dari sisi perkembangan dan kebutuhan anak. Untuk mendukung perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis anak membutuhkan bermain, karena dalam bermain itulah anak mempunyai kebebasan untuk menyalurkan dan mengekspresikan apa yang menjadi kehendak hatinya, tanpa harus merasakan salah satu keterbatasan oleh peraturan. Jadi saat anak bermain itu anak bebas mengekspresikan keinginannya. Jadi anak itu bebas untuk bermain apapun dengan pendampingan dari orang yang dewasa. Teori kognitif developmental dari John Piaget juga mengungkapkan bahwa bermain mampu mengaktifkan otak anak, menginterpretasikan fungsi belahan otak kanan dan otak kiri secara seimbang, dan membentuk struktur syaraf, serta mengembangkan pilar-pilar syaraf pemahaman yang berguna untuk masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu pula, otak yang aktif adalah kondisi yang sangat baik untuk menerima pelajaran. Bermain itu sangat penting bagi anak, sehingga melalui bermain dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu aspek fisik, sosial emosional, dan kognitif. Alat permainan merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dalam pembelajaran anak. Ketersediaan alat permainan itu sangat menunjang keterselenggaraannya pembelajaran anak secara efektif dan menyenangkan, sehingga anak-anak dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. Adapun fungsi-fungsi alat permainan diantaranya menciptakan situasi bermain seraya belajar yang menyenangkan bagi anak, dan proses pembelajaran perangsangan indikator kemampuan anak. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak yang positif. Memberikan stimulus dalam membentuk perilaku dan mengembangkan kemampuan dasar. Dalam pembentukan perilaku tersebut, dengan membiasakan dan mengembangkan dasar merupakan fokus pengembangan pada anak usia dini. Alat permainan juga memberikan kesempatan kepada anak untuk berisolasi, berkomunikasi dengan teman sebaya, serta alat permainan berfungsi untuk memfasilitasi anak dalam mengembangkan hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman-temannya, kemudian dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga alat-alat permainan yang dapat digunakan bersama-sama antara satu anak dengan yang lainnya. Jadi anak itu akan bermain di lingkungan bermain dengan teman-temannya. Jadi anak itu akan bermain bersama. Bermain itu sangat penting bagi anak, sehingga melalui bermain dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu aspek fisik, sosial emosional, dan kognitif. Aneka ragam permainan. Jadi dalam permainan anak usia dini itu ada banyak jenis permainan. Ada yang permainan yang indoor, ada yang permainan outdoor. Misalnya pada permainan indoor. Pada permainan indoor itu dilakukan di dalam ruangan kelas. Jadi misalnya ada menyusun balok, menyusun puzzle, mewarnai, bermain kolase,
meronce, dan masih banyak lagi. Sedangkan permainan yang ada di luar ruangan atau outdoor, misalnya sepak bola, jungkat-jungkit, jaring laba-laba, kemudian masih ada bermain hula hoop, bermain lompat tali, dan masih banyak lagi. Sehingga anak akan bermain dengan temannya sesuai dengan keinginan anak. Jadi anak bisa bermain di dalam ruangan maupun di luar ruangan tanpa ada paksaan untuk bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bermain yang ada di dalam ruangan. Jadi anak akan bermain di dalam ruangan, misalnya akan meronce menggunakan alat roncian ini. Ada dua jenis alat roncian, sama menyusun balok. Jadi anak nanti akan menyusun balok sesuai dengan keinginan anak atau sesuai dengan ekspektasi anak. Jadi anak nanti akan meronce sesuai kesukaannya. Selamat menyaksikan. Membuat robot seperti ini. Selanjutnya anak akan meronce yang ini. Sudah selesai. Anak membuat roncian menjadi gapura. Gapura masuk atau untuk pintu masuk. Selanjutnya anak akan bermain balok. Sudah selesai. Itu tadi adalah karya dari anak-anak, yaitu membuat roncean menjadi gapura, sama bermain menyusun balok-balok menjadi rumah. Terima kasih. Kemudian untuk permainan outdoor ada ayunan seperti ini. Kemudian untuk permainan yang outdoor selanjutnya adalah ada jungkat-jungkit. Untuk permainan outdoor ada permainan yang berjalan bersama dengan mengkoordinasikan agar berjalannya itu bisa bersama-sama. Misalnya seperti ini.
selain itu ada juga permainan sepak bola yang bisa dilaksanakan di luar ruangan. Sekian video tentang aktivitas bermain dan aneka ragam permainan dan video praktek tentang permainan-permainan untuk anak usia dini. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.